Halo semua, kembali lagi di kelas matematika. Nah, kita akan melanjutkan materi sebelumnya. Kita akan belajar tentang operasi bilangan berpangkat. Nah, sebelum kita mulai, kita perlu tahu dulu beberapa jenis dari bilangan berpangkat. Ada dua, yaitu bilangan berpangkat sebenarnya dan bilangan berpangkat tidak sebenarnya. Nah, apa sih perbedaan dari kedua bilangan itu? Yang pertama, bilangan berpangkat sebenarnya. Bilangan berpangkat sebenarnya adalah bilangan berpangkat di mana pangkatnya itu adalah bilangan bulat positif. Nah, itu yang disebut sebagai bilangan berpangkat sebenarnya. Nah, bilangan berpangkat tak sebenarnya adalah ketika pangkatnya itu negatif, 0, dan juga pecahan. Nah, pada hari ini kita akan sama-sama belajar tentang operasi dari bilangan berpangkat. Nah, yang pertama adalah penjumlahan. Penjumlahan dari bilangan berpangkat. Nah, penjumlahan dari bilangan berpangkat ini kita bisa bentuk dalam satu aturan, yaitu A kali X pangkat Y tambah B kali X pangkat Y. Nah, jadi ada bilangan berpangkatnya X pangkat Y. Nah, jika X pangkat Y-nya sama, di situ sama ya. Yang beda tuh yang satu itu A, satu lagi B. Nah, kalau misalnya dia sama, maka kita bisa tuliskan seperti ini. Dalam kurung A tambah B kali X pangkat Y. Nah, sekarang kita akan lihat contohnya. Misalnya kita punya 6 dikalikan 7 kuadrat ditambah 4 kali 7 kuadrat. Nah, di situ kita sama-sama punya 7 kuadrat. Nah, berarti kalau misalnya sama ya, ada dua yang sama bilangan berpangkatnya, kita bisa bentuk seperti rules yang tadi. Jadinya 6 plus 4 di dalam kurung kali 7 kuadrat. Nah, 6 plus 4 itu 10. Jadi 10 kali 7 kuadrat. Nah, 7 kuadrat sendiri 49. Jadi 10 kali 49. Hasilnya 490. Nah, berikutnya kita akan masuk ke pengurangan dari bilangan berpangkat. Nah, pengurangan bilangan berpangkat itu rulesnya mirip kayak yang tadi ya. Jika kita punya bilangan berpangkat yang sama. Ingat, kata kuncinya harus sama bilangan berpangkatnya. Bilangannya sama, base numbernya sama, pangkatnya juga harus sama. Nah, kalau tadi ditambah, ini dikurangi. Jadi dalam kurung A kurang B kali X pangkat Y. Nah, kita akan lihat contohnya. Contohnya misalnya kita punya 30 kali 5 pangkat 6 kurangi 5 kali 5 pangkat 6. Nah, kita punya bilangan berpangkat yang sama, yaitu 5 pangkat 6. Nah, berarti kita bisa bentuk jadi dalam kurung 30 kurang 5 kali 5 pangkat 6. Nah, 30 kurang 5 itu 25. Jadi 25 kali 5 pangkat 6. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke yang selanjutnya, yaitu perkalian dari bilangan berpangkat. Nah, perkalian dari bilangan berpangkat ini kita menggunakan rules ini. A pangkat P kali A pangkat Q sama dengan A kali P plus Q. Nah, jadi di sini kondisinya kita harus punya base number yang sama. Ini sama-sama A, cuman pangkatnya beda. Kalau misalnya base numbernya sama ya, jadi si angkanya sama, dan pangkatnya berbeda, dan dia dikalikan, maka itu bisa kita ubah jadi A pangkat P plus Q. Nah, kita akan lihat contohnya. Misalnya kita punya 3 pangkat 4 kali 3 pangkat minus 6. Nah, di sini kan ada kali ya. Ingat yang tadi kalau base numbernya sama, pangkatnya tinggal kita tambahin kalau dia kali. Nah, di sini kan base numbernya 3 tuh sama. Nah, jadi kita tinggal tulis 3 pangkat 4 ditambah minus 6. Nah, di sini ada tambah sama minus, tambah sama kurang ya. Jadi itu jadinya minus. Jadi 3 pangkat 4 minus 6, berarti minus 2. Nah, kita sudah belajar kemarin. Kalau misalnya pangkatnya negatif, bisa kita balik ya, dan ubah pangkatnya jadi positif. Jadi 1/3 pangkat 2, jadinya 1/9. Nah, berikutnya kita masuk ke pembagian. Pembagian dari bilangan berpangkat. Nah, kalau tadi
perkalian dari bilangan berpangkat itu ditambahin jadinya. Kalau dia pembagian, berarti kebalikannya, tinggal dikurang. Jadi sama kondisinya, kita harus punya base number yang sama. Di sini sama-sama A. Jadi A pangkat P dibagi A pangkat Q sama dengan A pangkat P kurang Q. Yang penting base numbernya sama. Gitu. Nah, jadi kita mau lihat contohnya. Nah, sekarang kita masuk. Mirip sama yang tadi ya, cuma sekarang pembagian. 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat minus 6. Nah, karena ini dibagi, berarti tinggal kita tulis 3 pangkat 4 kurang minus 6. Nah, di sini ada minus sama minus ya tandanya. Kalau minus sama minus, kita udah belajar dulu kelas 7, itu jadi positif. Jadi 3 pangkat 4 plus 6. Nah, 4 plus 6 sendiri itu hasilnya 10. Jadi kita punya 3 pangkat 10. Nah, kita masuk ke contoh yang berikutnya. Misalnya kita punya 2 pangkat 4 bagi 2 pangkat 3. Nah, ini karena dia bagi ya, berarti tinggal kita kurangi. Yang penting base numbernya sama. Ini sama-sama 2 si angkanya. Jadi 2 pangkat 4 kurang 3. Jadi 2 pangkat 1. Gitu. Nah, kalau 2 pangkat 1, pangkat 1-nya boleh nggak usah ditulis. Jadi hasilnya 2. Ya. Nah, berikutnya kita masuk ke pangkat. Pangkat dari bilangan berpangkat. Misalnya kita punya satu bilangan berpangkat itu A pangkat P, terus dia dipangkatin lagi Q. Nah, kalau misalnya 2 kali itu ya pangkatnya, jadi ada bilangan berpangkat terus dipangkatin Q, itu pangkatnya bisa kita kalikan. Jadi A pangkat P terus dipangkatkan Q, hasilnya adalah A pangkat P kali Q. Gitu, itu rules-nya. Nah, sekarang kita akan masuk ke contoh soal. Misalnya kita punya 3 pangkat 2, lalu dia dipangkatkan lagi 4. Nah, ingat kalau misalnya pangkat terus dipangkatin lagi, itu tinggal kita kali pangkatnya. Jadi 3 pangkat 2 dikalikan 4. Hasilnya 3 pangkat 8. Contoh berikutnya. Nah, ini ada 2 kali pangkatnya ya. Jadi yang pertama, dalam kurung 3A kuadrat, terus di dalam kurung lagi ya, berarti semuanya setelah dikuadratkan, dipangkatkan minus 3. Nah, ingat, karena ini pangkatnya ada 2, jadi pertama dipangkatkan kuadrat, terus dipangkatin lagi minus 3. Nah, ini bisa langsung aja sama kalian dikalikan. Jadi kita punya 3A pangkat 2 kali negatif 3. Gitu. Nah, jadinya kita punya 3A. Nah, 2 kali negatif 3, itu tuh hasilnya negatif 6 kan? Jadi 3A pangkat negatif 6. Nah, ingat, karena ini dalam kurung, berarti sini pangkat negatif 6 ini punya 3 sama punya si A. Itu jangan lupa. Nah, pertama kita ubah dulu aja, pangkatnya jadi positif. Jadi supaya pangkatnya jadi positif, gitu ya, 3A pangkat 6, berarti kita balikin gitu yang ada di dalamnya. Jadi kita dapat 1 per dalam kurung 3A pangkat 6. Nah, baru kita masukin. Ingat, kalau di dalam kurung berarti pangkatnya untuk semua ya yang ada di dalam kurungnya. Jadi 3 pangkat 6 itu hasilnya 729 kali A pangkat 6. Jadi didapat hasilnya adalah 1 per 729 A pangkat 6. Nah, sekarang kita akan masuk ke contoh-contoh soal. Pertama, misalnya kita punya ini ya, 8 pangkat 3 kali 2 pangkat 5, terus dipangkatkan minus 2, negatif 2. Nah, ini caranya kayak gimana? Nah, pertama ingat, kalau misalnya kita punya angka gitu ya, kita harus bikin dia jadi versi yang paling sederhananya. Nah, caranya gimana? Kita cari ini 8 nih, 8 tuh dia bisa kita ubah kan? 8 tuh adalah 2 pangkat 3. Nah, jadi kita bisa tuliskan 2 pangkat 3, terus dipangkatkan 3. Kali 2 pangkat 5. Baru terakhirnya dipangkatkan negatif 2. Nah, kita kerjain yang ada di dalam kurung dulu. Berarti yang 2 pangkat 3 dipangkatkan 3. Kalau pangkat terus dipangkatkan lagi, berarti itu tinggal dikali. Jadi 2 pangkat 3 kali 3, jadi 2 pangkat 9 kali 2 pangkat 5. Terus dipangkatkan negatif 2.
Nah, berarti 2 pangkat 9 kali 2 pangkat 5. Karena 2 pangkat 9 kali 2 pangkat 5 ya, kalau kali, terus base numbernya sama, berarti tinggal kita tambahin. Jadi 2 pangkat 9 tambah 5, jadinya 2 pangkat 14. Nah, terus dia dipangkatkan lagi negatif 2. Nah, berarti kita ubah dulu jadi bentuk positif. Jadinya 1 per 2 pangkat 14 kali 2, jadinya 2 pangkat 28. Atau sama dengan 2 pangkat minus 28 ya. Jadi bisa kita tulis 2 pangkat minus 28 atau 1 per 2 pangkat 28. Nah, berikutnya 2 per 3, terus dipangkatkan minus 5 kali 2 per 3 pangkat 2. Nah, kalau ini diapain? Nah, kita lihat base numbernya sama nggak sih? Yang di dalam kurung itu sama-sama 2 per 3 kan? Karena yang di dalam kurung sama-sama 2 per 3, ya berarti kita bisa langsung aja. Karena ini kali, terus base numbernya sama ya, 2 per 3, bisa kita langsung 2 per 3 pangkat negatif 5 tambah 2. Nah, negatif 5 tambah 2 itu tuh negatif 3. Jadi kita punya 2 per 3 pangkat negatif 3. Nah, supaya berubah pangkatnya jadi positif, yang di dalam kurung bisa kita balik ya. Jadinya, awalnya 2 per 3, kita balik jadi 3 per 2. Nah, pangkatnya dia berubah tanda saat kita balik. Jadi 3 per 2 pangkat 3. Nah, setelah ini, berarti kita punya 3 pangkat 3, itu tuh hasilnya 27, dan 2 pangkat 3, hasilnya 8. Jadi kita dapat 27 per 8. Nah, ini harus kita ingat ya. Jadi kalau misalnya dia ada dalam kurung, pangkatnya berarti buat semua. Makanya 3 pangkat 3 per 2 pangkat 3. Nah, itu saja untuk materi hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Bye semua.